Halo, salam jumpa kembali bersama saya Petur Sitohang di channel YouTube Dunia Akuntan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Saudara, Anda mungkin sudah pernah atau malah sering mendengar komentar seperti ini. Nah, laporan akuntansi itu bisa kok disusun sesuai kebutuhan. Ya, kalau keperluannya untuk pinjaman bank, labanya bisa digedein, ya, supaya kita bisa dapat plafon kredit yang sebesar-besarnya. Sebaliknya kalau untuk laporan pajak, ya bisa dikecilin lah labanya sekecil-kecilnya supaya tarif pajaknya serendah mungkin. Nah, pertanyaannya adalah, apakah betul memang laporan keuangan bisa disusun sesuai keinginan pembuatnya atau pimpinan entitasnya? Nah, berikut ini saya akan membawa Anda untuk memahami proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan ilustrasi. Nah, ilustrasi ini saya buat sesimpel mungkin, walaupun dalam praktek ya penyusunan laporan keuangan biasanya melibatkan data yang besar dan transaksi yang banyak, tetapi saya sederhanakan gunanya adalah untuk memudahkan pemahaman Anda atas proses penyusunan laporan akuntansi tanpa mengabaikan substansinya. Dan sebagai disclaimer, penjelasan saya mengenai penyusunan laporan akuntansi, laporan keuangan ini didasarkan pada standar akuntansi keuangan, yaitu SAK EMKM yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Namun jika penjelasan saya nanti berbeda dengan standar akuntansi keuangan SAK yang disusun oleh IAI, maka yang berlaku adalah sebagaimana tertulis dalam dokumen SAK yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Baik, saya akan mengajak Anda melihat dokumen berikut ini, di mana ini adalah neraca lajur. Neraca lajur, sebagaimana diketahui, adalah ringkasan dari transaksi yang terjadi dalam satu periode, yaitu berisi ringkasan saldo-saldo perkiraan, baik itu perkiraan neraca maupun perkiraan laba rugi. Ya, teorinya kalau seluruh transaksi telah diinput ke dalam sistem akuntansi secara double entry, yaitu setiap transaksi akan dicatat ke dalam debit maupun sisi kredit dalam jumlah yang sama, maka neraca lajur harusnya berjumlah sama. Seperti ini, total debit 75 juta, total kredit 75 juta. Nah, baik, dari neraca lajur ini akan dihasilkan laporan laba rugi. Di sini kita pakai usaha contoh entitas dengan nama CP Usaha Maju Kaum Mendekat, disingkat UMKM. Ini laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebelum dilakukan jurnal penyesuaian. Di sini kita lihat pendapatan jasa 25 juta, ya, sebagaimana tampak di neraca lajur tadi, dan dikurangi biaya-biaya, terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya sewa kantor, biaya operasional kantor, yang seluruhnya ini didapat dari neraca lajur ini, saldo-saldo neraca lajur. Nah, total biaya-biaya berjumlah 29 juta. Nah, pendapatan 25 juta dikurangi biaya-biaya 29 juta, maka CPUMKM ini pada 31 Desember 2021 bersaldo berakhir rugi 4 juta rupiah. Nah, dari neraca ini, maka dari laporan laba rugi ini, maka didapat neraca per tanggal 31 Desember, ya, di mana kas dan bank 21 juta, piutang 25 juta, berjumlah 46 juta, modal setor yang tadinya di 50 juta berkurang
4 juta menjadi 46 juta. Sehingga sisi aktiva dan pasifa sama 46 juta. Pertanyaannya adalah apakah itu sudah betul? Nah, sebagai kepala kuntan dia akan melihat seluruh transaksi-transaksi itu untuk memastikan bahwa laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan-laporan lainnya seperti arus kas dan catatan laporan keuangannya itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Maka setelah dia cek, dia dapati informasi berikut. Nah, biaya sewa kantor yang dibayar tanggal 1 Juli 2021 sebenarnya adalah untuk masa 1 tahun, yaitu mulai 1 Juli 2021 hingga 30 Juni 2022 atau tahun berikutnya. Sehingga biaya yang dapat diakui pada tahun 2021 sebenarnya hanya porsi 6 bulan, yaitu 6/12 kali 20 juta, yaitu 10 juta. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2021, harus dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui biaya sewa dibayar di muka sebanyak 10 juta sebagai berikut. Mencatat biaya dibayar di muka 10 juta di debit dan biaya sewa kantor dikurangi 10 juta di kredit sehingga biaya dibayar di muka bersaldo 10 juta dan biaya sewa kantor menjadi 10 juta. Nah, dengan adanya jurnal penyesuaian itu, maka neraca lajur dan laporan laba rugi setelah penyesuaian akan berubah sebagai berikut. Nah, neraca lajur yang tadinya tidak ada biaya dibayar di muka, sekarang ada saldo biaya dibayar di muka sebesar 10 juta. Biaya dibayar di muka ini dicatat dalam kelompok aktiva atau aset. Aset lancar karena dia adalah sumber ekonomi yang dapat digunakan di waktu yang akan datang. Nah, jika tadi di sebaliknya, jika tadinya biaya sewa kantor 20 juta, sekarang biaya sewa kantor hanya 10 juta. Nah, dari neraca lajur setelah jurnal penyesuaian ini, maka didapati laba rugi sebagai berikut. Ini adalah laba rugi, laporan laba rugi sebelum penyesuaian yang sebelah kiri. Sebelah kanan ini adalah laporan laba rugi setelah penyesuaian. Yang tadinya biaya pendapatan 25 juta, jasa pendapatan jasa 25 juta, setelah penyesuaian tidak ada perubahan. Yang ada perubahan adalah biaya sewa kantor yang tadinya 20 juta menjadi 10 juta. Sehingga total biaya yang tadinya 29 juta sekarang hanya 19 juta. Biaya pendapatan jasa 25 juta dikurangi jumlah biaya-biaya 19 juta menghasilkan laba sebesar 6 juta. Berbeda dari sebelumnya yaitu rugi 4 juta. Nah, dari sini maka dihasilkan neraca juga berbeda. Kalau tadinya neracanya aktifannya hanya 46 juta, sekarang bertambah 10 juta yaitu 56 juta. Nah, tadi yang laba rugi di sisi pasifannya tadinya modal berkurang 4 juta, sekarang modalnya bertambah 6 juta menjadi 50 juta. Nah, lalu pertanyaannya adalah mengapa laporan keuangan harus disusun sesuai SAK? Jadi laporan keuangan memang tidak bisa disusun seenaknya, sesuka keperluan penyusunnya atau pemilik udasanya, karena suatu laporan keuangan itu digunakan oleh orang-orang yang berbeda-beda atau pengguna yang berbeda-beda dengan kepentingan yang berbeda-beda. Contohnya, nah, laporan keuangan untuk internal perusahaan dipakai sebagai alat ukur pertumbuhan usaha, menilai kinerja manajemen untuk perencanaan dan pengendalian. Sedangkan yang untuk eksternalnya, pihak eksternal yaitu untuk menilai usaha untuk keperluan investasi, untuk akuisisi kalau ada perusahaan yang ingin membeli perusahaan Anda. Kemudian yang pemberi pinjaman, calon kreditur, piutang dan lain-lain. Kemudian pemerintah juga menggunakan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan pajak dan lain-lainnya. Oleh karena itulah laporan keuangan itu harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan agar setiap pembacanya yang berbeda-beda itu mendapatkan kesimpulan yang sama. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan, sampaikan pada kesempatan ini. Jika Anda ingin menyampaikan masukan atau komentar terhadap penjelasan saya tadi, Anda dapat mengirimkannya lewat email ke kja@sitohangbasuton.com
Saya ulangi, kja@situhangbasutkan.com atau melalui HP 0812 777 01178. Saya ulangi 0812 777 01178. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Dan kami mohon dukungan Anda untuk channel YouTube Dunia Akuntan dengan cara tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan silakan di-share dan memberikan komentar. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang lain.